sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam sejahtera, salam damai sejahtera, Pak Tamparagi dan saudara-saudara seiman semua dalam Kristus. Saya berpendapat begini, Buya Syakur dan Gus Miftah ini, menurut pendapat saya adalah dua tokoh yang justru saingan berat bagi para gembala umat Kristen, pendeta, evangelis, dan sebagainya dalam melestarikan doktrin Kristen, baik kepada yang sudah menjadi pengikut Kristus dari sejak lahir atau dewasa, maupun mereka yang belum menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena tokoh seperti Buya Syakur dan Gus Miftah ini, mereka bernafaskan Islam moderat, tetapi mempunyai pemahaman spiritual. Ini adalah dua kombinasi yang sangat kuat dalam merekrut atau memberikan pemahaman-pemahaman kepada pengikut-pengikut yang menganut Islam. Karena apa yang diajarkan itu, menurut saya, pemahaman mereka ya sangat menarik gitu. Jadi gembala-gembala jemaat kita seperti pendeta, evangelis itu harus minimal mempunyai pemahaman yang sama seperti mereka agar doktrin Kristen kita ini tetap lestari dan tetap bisa kita terima sesuai dengan kemajuan zaman. Kalau oknum-oknum seperti Abdul Somad dan lain-lain itu menurut saya itu pemahamannya sangat dangkal. Jadi bukan saingan berat kita itu. Ceramah-ceramah mereka itu saya dengar itu sungguh ya, kalau kita bilang menggelikan ya seperti itulah sifatnya ya. Jadi menurut saya, wah seperti ini kalau ada yang tertarik mendengar ceramah, ya penceramah seperti ini, saya merasa iba justru ya, kalau dia bisa diberi panggung untuk berceramah dengan pemahaman yang sangat dangkal seperti itu. Justru tokoh seperti Buya Syakur dan Gus Miftah ini, apabila diberi panggung, ya, dengan dua kombinasi seperti yang saya katakan tadi, nafasnya Islam moderat dan pemahamannya spiritual, ini bisa memang sangat menarik bagi mereka, ya. Dan kita sendiri pun ya, dari umat penganut agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, apabila mendengar secara tidak sengaja atau dengan sengaja mendengar ceramah beliau, mungkin bisa jadi ya bisa tertarik juga seperti itu, dibandingkan mendengar ceramah dari gembala, jemaat atau pendeta atau evangelis yang pemahamannya tentang Alkitab, kalau tidak bisa saya katakan rendah, mungkin kurang. Seperti itulah. Jadi jangan pendeta dibawa-bawa. Kalau diskusi, ya diskusi saja perihal ini, kan sudah ada judul. Iya Pak, maaf. Jadi menurut saya sederhananya ya menarik lah ini, artinya sesama mereka sendiri ya, pengajar Islam dengan penganut Islam itu saling mempertentangkan apa yang diajarkan. Nah, itu saja menurut saya sangat menarik ini. Artinya ya di dalam ajaran mereka sendiri ada dua pandangan seperti itu. Jadi mereka akan merenungkan sendirilah ya, mana menurut mereka pandangan yang memang sesuai menurut keyakinan mereka, mana yang mereka lihat ya tidak benar gitu. Itu aja Pak Tamparagi dan saudara-saudara sekalian, maaf
kalau pendapat saya menyinggung. Terima kasih Pak Tambaragi dan saudara sekalian. Salam. Ya, makasih Pak ZS. Teman-teman, ini karena banyak sekali yang mau masuk ya, jadi saya batasin untuk 1 orang per 5 menit ya. Dan setelah bicara, mohon maaf dulu, saya akan langsung keluarin. Thank you Bro ZS, saya langsung keluarin ya. Oke, kita langsung aja ke Bro Ali Bidat. Shalom Bro Ali Bidat. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih waktunya 5 menit ya, mudah-mudahan sampai 5 menit. Ya, saya sih sudah cukup siap ya untuk mendengar bahwa Buya Syakur ini akan dibully lah begitu ya, kita bilang ya. Mungkin juga mereka akan menuntut yang lebih dari itu, ya mungkin saja. Cuman sayangnya dari video yang saya saksikan tadi itu yang ditayangkan lagi itu memang membosankan sekali ya. Kelamaan kita ikutin itu semua gitu. Karena nggak satupun dari itu yang membantah apa yang dikatakan oleh Buya Syakur yang mereka rasa tidak sesuai itu dengan dalil-dalil yang bisa dibuktikan gitu. Sayang sekali kalau cuma teriak-teriak menggonggong kayak begitu, sakit pula telingaku. Sayang juga pula telinga macam itu gitu. Ya, saya pikir mereka mau kasih dalil-dalil yang bisa membantah kata-kata Buya Syakur yang mereka permasalahkan, itu kita jadi pintar juga kan. Tapi kalau lihat cara yang mereka sampaikan, berapa orang itu tadi? 1, 2, 3, 4, nggak satu pun merinci ini nggak sesuai karena ada dalil yang begini lah. Ya, saya teringat ketika mereka bilang Nabi tidak sempurna itu kan, itu nggak ada dalilnya mereka sebut-sebut di mana. Gitu. Padahal Buya Syakur ketika dia menyampaikan itu, dia sebut itu dari mana dia tahu itu. Semua yang disampaikan oleh Buya Syakur itu disebut sumbernya. Bahkan salah satu intelektual Islam yang namanya Profesor Al-Zumaydi Azra yang sekarang sudah almarhum juga menyebutkan hal yang sama gitu ya. Dia jelaskan itu pada detik-detik pertama Nabi wafat, nggak ada yang mikirin dia, semua sibuk berbagi kekuasaan gitu, berebut kekuasaan jelasnya. Sampai tidak ingat sampai 3 hari nggak ada yang urus dia. Akhirnya setelah 3 hari baru mereka ingat, oh ya harus dimakamkan. Itu saya tahunya dari Profesor Al-Zumaydi Azra ya, intelektual Islam yang lumayan diakui gitu. Jadi sayang sekali kalau mereka cuma dengar ngoceh-ngoceh kayak gitu tanpa dalil ya. Dan sebetulnya kita juga bersyukur bahwa ada seorang Buya Syakur yang menjelaskan kisah-kisah tradisi dengan jelas ya, dengan bahasa mereka sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri, dengan sumber-sumber yang dari sumber-sumber Islam sendiri yang memang jadi mata pelajarannya Buya Syakur. Dia kuliah di Arab, di Afrika, dan di Eropa. Jadi dia belajarnya nggak main-main, serius dia pelajari itu. Bahkan dari yang saya baca, dia bahkan pernah menulis kritik teks terhadap suatu kisah gitu kan. Itu keren sekali kan itu. Karena kritik teks itu salah satu disiplin yang sahih untuk membuktikan semua yang tertulis itu gitu kan. Itu sangat netral, jadi kita nggak bisa bantah. Kalau memang mau bantah ya berikan referensinya. Sayang ya kita tidak dapat itu kan. Dari tadi itu ya malah sakit telinga, sakit pula yang mau handphone ini. Ya itulah masalahnya bro. Masalahnya Buya Syakur bukan Islam beneran. Yang Islam beneran yang model 5 orang ini kan. Ya itulah kan menyedihkan ya. Jadi ya memang kita sudah duga ya bahwa bukan duga, tidak terkejut juga kalau ada. Cuman kalau lihat itu kan rujukan yang mereka sampaikan itu kan berita-berita lama yang sudah Buya Syakur sampaikan bertahun-tahun yang lalu ya, dari beberapa puluh item itu kan dia bukan baru ngomong kemarin di Mabes Polri ya, itu dia udah ngomong sebelum-sebelumnya soal itu. Nah kalau sekarang ini baru mereka ramaikan, saya sih menganggap
mereka sedang berusaha mengeruhkan inilah, berusaha mengair di air keruh gitu. Nah, ini kan belum keruh, nah mereka berusaha mengeruhkan, nanti mereka yang akan mengair di air keruh. Kira-kira gitu, Pak Tanpa, menyedihkan sekali sikap mereka semua. Bahkan ada seseorang namanya Egy itu ngomongnya kok kayak gitu. Oke, terima kasih, Shalom. Selamat malam semuanya. Oke, makasih Pak Librat, Shalom. Saya langsung keluarin ya. Oke, kita langsung ke Hellboy. Silakan Hellboy. Ya, halo. Halo. Kenceng banget. Silakan. Ya, harus kenceng lah, mumpung hari masih muda. Berondong. Iya. Oke. Nggak merasa terhina bro, dibilang berondong bro? Enggak dong. Kapan-kapan ya. orang nggak ada berondongnya. Ya, silakan bro, langsung. Iya, mengenai Buya Sakur atau yang lainnya bicara yang sesuai dengan perspektif Kristen itu nggak menjadi langsung jadi teman ya. Jadi harus diperhatikan orang yang ngomong sesuatu yang sesuai dengan kriteria Kristen bukan berarti dia langsung jadi teman, bukan. Kita cuma punya kesamaan saja, lebih dari itu tidak. Ya. Lagi pula, enemy is my friend apa gimana? Atau terbalik, saya nggak tahu tuh. The enemy of my enemy is my friend. Iya, kita ya biarin aja antara mereka berdua yang ribut dulu kan ya. Kita sambil adu, kita ukur kekuatan kan. Siapa nih yang menang, si Egy atau si Buya Sakur ya? Ini juga untuk kita persiapin nanti kalau jadi musuh kan, jadi lu tahu bagaimana ngelawannya. Atau sebelum ngelawan kita kabur dulu mendingan kali ya, karena terlalu canggih dia kan. Ya, mau dapain lagi, namanya juga plus 62 susah diurusin diukurnya. Ya, mendinglah ada masalah di internal mereka, jadi di kita lagi agak napas lebih legaan ya. Nanti kalau udah selesai baru kita bagian lagi. Ya. Gitu aja. Oke bro, thank you bro. God bless. Langsung saya keluarin ya. Iya, keluarinnya langsung tendang. Boom. Oke. Halo bro Westerling, silakan bro Westerling. Oh ya. Mungkin singkat saja sampaikan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur itu, dia bernarasi itu secara ilmiah. Jadi dia mengambil dalil-dalil Quran, kemudian dia memberi kejelasan adanya pertentangan secara ilmiah, adanya pertentangan dengan peraturan pemerintah. Jadi sangat jelas bahwa apa yang dinarasikan oleh Buya Sakur, di mana selama ini saya mengamati dan mengikuti video-video dari Buya Sakur, saya mengambil satu kesimpulan bahwa banyak hal-hal yang ganjal, sehingga Buya Sakur itu memberikan pencerahan. Pencerahan itu sifatnya ilmiah, jadi bisa diterima dengan akal sehat. Nah, yang keberatan ini, yang permasalahan ini, tidak menyadari bahwa apa yang diulas oleh Buya Sakur itu sepertinya ada unsur agnotisisme. Jadi ada unsur agnotisisme di dalamnya, sehingga Buya Sakur memberikan pembandingan secara kemanusiaan. Jadi sangat jelas bahwa ketika Buya Sakur tertuduh bahwa melakukan penistaan, apakah menyampaikan suatu kebenaran adalah penistaan? Justru melakukan menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar itulah yang dikatakan penistaan. Tetapi kalau sesuatu yang benar itu, letak penistaannya di mana?
Jadi lucu-lucu amat juga kalau Buya Syakur dilaporkan, justru Buya Syakur kembali bisa melapor balik bahwa dia bisa dianggap bahwa dia itu melakukan tindak pidana yang tidak mendasar. Artinya di dalamnya itu ada hukum yang bisa tertuduh kepada pelapor, yaitu pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Buya Syakur bisa saja melaporkan. Jadi hati-hati juga ya pihak pelapor. Saya rasa begitu. Tanpa lagi, mungkin ini banyak teman-teman mau masuk ya, biar saya turun dulu ya. Oke, makasih. Lanjut. Makasih Bro Westerling. Ya, halo Bu Jensiro, silakan Bu Jensiro. Halo. 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 Ya, halo. Ya. Suaranya oke. Langsung aja ya. Ya. Oke. Gini, karena saya kan advokat, jadi saya ngomongnya dari segi yang dari segi profesi saya aja ya. Satu, Egy Sujana itu dia itu bukan lulusan Pradi. Jadi masalah dia advokatnya ini aja ya, sebagai dia bilang katanya dia pakar hukum, orang hukum, itu perlu diragukan gitu. Pokoknya 3 orang ini diazamkan, yang perempuan itu sama si Egy Sujana. Mereka bertiga ini bukan lulusan dari Pradi, bukan lulusan dari organisasi advokat yang diakui ya. Itu satu. Makanya nggak usah heran kenapa kalau orang-orang macam kayak Egy Sujana ini kalau ngomong kayak orang nggak berpendidikan gitu loh. Itu satu ya. Kedua, mengenai orang-orang kayak si Azamkan ini, si orang Yaman ini, saya nggak heran sih kalau dia punya anggotanya juga sering datang ke rumah saya juga. Saya kenal dia. Jadi mereka ini orang-orang yang kepanasan karena gini, si Buya Syakur ini kan kemarin itu ada bilang begini ya di channelnya dia. Saya ada nonton. Yang dibutuhkan itu bukan toleransi, tapi kesetaraan. Kenapa? Karena kalau dibilang toleransi, jadi kita ini seperti berhutang sama yang mayoritas, minoritas berhutang sama yang mayoritas karena udah ditoleransi. Yang dibutuhkan adalah kesetaraan. Nah, kalau misalnya kesetaraan itu benar-benar terjadi di Indonesia, orang-orang Yaman ini pasti bakal didepak dari NKRI gitu loh. Jadi mereka ini kepanasan. Gak heran kalau mereka mau ngelaporin si Buya ini gitu loh. Dan kalau mau ngomong soal masalah kesempurnaan sebuah agama ya, setiap kita pasti nganggap agama kita masing-masing yang paling sempurna gitu aja. Kayak kita Kristen gitu, pasti kita beragama Kristen karena kita menganggap agama kita paling sempurna. Jadi masalah sempurna itu sempurna ya menurut lu, menurut orang kan belum tentu gitu loh. Sempurna menurut lu belum, yang untuk orang lain yang bukan seagama sama lu yang nggak sempurna lah gitu loh. Dan menurut orang yang seagama dengan lu pun belum tentu benar lu pendapat lu, pandangan lu sama gitu. Jadi ya kalau mereka mau laporin si Buya ini, ya nggak etis aja gitu loh. Ini kan kalau si Buya ini mau laporin balik, ya benar bisa. Dia bisa laporin. Ini namanya perbedaan perbedaan pandangan ya, perbedaan pendapat. Lu nggak bisa maksain kehendak lu sama orang gitu loh. Kalau mau dibilang penistaan dari segi mananya gitu loh. Dan kalau kita mau lihat lagi, si Buya Syakur ini kan juga bukan ecek-ecek gitu loh. Ya, bukan katanya profesor seperti si Azam kan bilang tadi, katanya profesor, bukan katanya, tapi karena memang dia juga profesor gitu loh. Dan dia bukan orang-orang yang ulama-ulama macam kayak ulama yang lain yang cuma lulusan SD, SMP terus dibilang ulama gitu loh. Yang dia punya pengajarannya pada nggak mutu. Yang nggak usah heran karena mereka pendidikannya juga rendah, pengalamannya nggak ada. Beda dengan si Buya Syakur, dia sekolahnya di luar, dapat titelnya di luar, pengalamannya lebih banyak, pandangannya lebih luas. Wajar kalau dia punya pandangan yang lebih lebih kritis secara dia punya ilmiahnya, sudut ilmiahnya ya wajar aja gitu loh. Sekarang kalau mau dilaporin kayaknya lucu gitu. Jadi kelihatan banget ini orang-orang bego, ngaku-ngaku sarjana, ya sarjana pun saya yakin mereka ini harus diragukan ijazahnya. Kayak macam Egy Sujana,
dia sarjana hukum itu mesti diragukan. Dari cara omongnya aja dia kayak bukan orang yang waras gitu loh. Kayak bukan orang normal. Bener nggak sih orang ini sarjana? Bisa jadi sarjana, dari cara ngomongnya aja udah nggak etis gitu. Si Asam kan juga begitu sama. Orang-orang ini orang-orang yang kepanasan. Dan orang-orang yang cuma ngaku-ngaku sebagai advokat gitu. Tapi kalau misalnya mau ini, mereka nggak bisa membuktikan. Itu aja sih kalau dari saya ya. Karena saya mengenal mereka-mereka ini gitu loh. Jadi ini juga kesempatan buat kita juga ya, orang-orang Kristen saat ini untuk ya seperti kata Buya Syakur, supaya kita bisa ada kesetaraan sama mereka. Kita nggak boleh takut sama mereka gitu loh. Bukan masalah si Buya Syakur ini bukan Kristen, tapi ya kalau emang dia bisa meinin kita, apa salahnya kita juga ikut bela dia gitu. Itu aja sih deh, saya udah mau habis juga kan waktunya. Iya, ya, makasih Bu. Itu aja. Kira-kira saya mau tanya satu hal. Kira-kira bakal ditanggapi sama polisi? Enggak. Kalau polisinya pinter ya, enggak. Kecuali kalau polisinya juga sama-sama kadrun, ya iya gitu loh. Tapi kalau polisinya pinter, enggak. Dan si Listio Sigit juga saya yakin nggak akan tanggepin. Gitu loh. Oke, thank you Bu. Ya. God bless, thank you. Saya keluarin ya. Oke, Shining Like a Star, silakan. Shalom. Shalom tanpa lagi. Iya. Shalom. Iya, suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Saya langsung aja ya. Yang pertama tanpa lagi, saya mau menanggapinya dari yang tanpa lagi pernah bahas juga di kontennya tentang kenapa agama Islam sangat mudah merasa ternista. Ya, pernah buat konten gitu ya tanpa lagi ya? Iya, betul. Iya. Nah, itu saya setuju sekali. Jadi begini, seharusnya negara tidak mengurusi masalah penistaan agama. Jadi undang-undang penistaan agama itu tidak seharusnya ada. Tapi alangkah sayangnya bahwa uji materi tentang undang-undang penistaan agama itu pernah ditolak oleh MK gitu. Itu aneh. Gitu. Karena negara harusnya tidak mengurusi masalah agama. Yang mengurusi masalah agama adalah pemuka agama yang bersangkutan dan pribadi masing-masing orang itu. Negara cukup mengatur seperti yang di pasal 29 ayat 2 itu. Gitu. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara cukup mengatur sampai situ, gitu. Tidak usah mencampuri sampai ke arah penistaan agama, karena definisi penistaan agama sendiri nggak jelas, gitu. Si A ngomong begini itu penistaan, sementara si B bilang saya kan nggak penista, saya mengatakan apa adanya. Lah yang benar yang mana, gitu. Dan ini sudah memakan banyak korban, bukan hanya di pihak berlainan agama, juga di pihak yang sama-sama agamanya. Seperti ini antara Islam dengan Islam, saling melaporkan, gitu. Alasannya penistaan agama. Nah, seharusnya memang undang-undang penistaan agama itu tidak perlu ada dan sebaiknya dihapuskan saja gitu. Kalau menurut saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bicara tentang latar belakang si ini, orang-orang yang mau melaporkan ini, itu nggak cuma kali ini saja gitu saya lihat. Si Egy Sujana ini pernah juga mau melaporkan Gus Dur kan. Pernah juga berseteru dengan Gus Dur kan, gara-gara Gus Dur ngomong sesuatu, terus dia merasa Gus Dur ini melecehkan, menghina Islam gitu. Nah, ini kan orang ini memang orang yang suka pansos gitu. Jadi kalau semakin dia ditanggapin, semakin jadi viral, dia kan jadi pansos gitu, jadi terkenal gitu. Nah, mungkin maksud dia supaya dia jadi terkenal kan gitu. Padahal latar belakang dia itu ya memang nggak benar, dari ucapannya waktu dia ngelawan Gus Dur juga nggak benar, sekarang juga waktu ngelawan Jokowi juga nggak benar, sekarang juga nggak benar, jadi nggak ada yang benar tuh gitu dari omongannya dia gitu, nggak ada yang benar. Jadi kenapa harus ditanggapi? Dan kalau ditanggapi malah dianya jadi terkenal gitu. Nah itu kan maksud dia memang begitu kan, mau ditanggapi polisi atau nggak ditanggapi polisi, yang penting gua terkenal kan gitu. Nah kalau kita nanggapin dianya jadi terkenal gitu, dianya jadi naik gitu namanya dia gitu. Walaupun dia bukan peradi, tapi karena dia punya katakanlah kasus yang besar, katakanlah gitu, menyeret orang besar, namanya jadi terkenal. Kan itu maksud dia kan, gitu. Nah, jadi kenapa kita harus nanggapi orang semacam ini sih gitu? Yang perlu kita tanggapi justru malah poin pertama itu tadi loh. Kenapa sih harus ada undang-undang penistaan agama gitu? Kenapa negara harus ngurusin agama gitu? Udahlah agama diurusi sama pemukanya,
jujur sih sama umatnya sendiri gitu. Nggak usah pemerintah ikut mengurus penistaan agama gitu. Nah itu 2 poin itu. Terus yang ketiga mungkin nggak berkaitan dengan ini Tanpa Ragi, tapi saya sedikit masukan buat Tanpa Ragi. Untuk konten-konten regulernya sebaiknya pakai pakai suara asli saja. Karena terus terang saya akhir-akhir ini jarang ngikutin untuk kontennya Tanpa Ragi karena nggak suka dengar suaranya gitu. Nada bicaranya itu nggak enak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang telat, kadang-kadang ada yang nggak jelas gitu. Ada yang ekspresinya datar gitu. Padahal seharusnya bisa bagus gitu kontennya. Tapi karena nadanya itu nggak jelas, kedengarannya nggak jelas, kemudian ekspresinya datar, nggak ada penekanan, nggak ada dinamika, ya seperti itulah. Jadi secara penyajian itu kurang menarik gitu loh Tanpa Ragi. Jadi lebih baik Anda kembali ke suara asli Anda sehingga membuat orang itu, oh iya ternyata maksudnya seperti ini gitu. Jadi ada penekanan di bidang-bidang tertentu yang dimana robot nggak bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi sayang sebetulnya konten Anda bagus, tapi sedikit yang mendengarkan gara-gara suara robot gitu loh, bukan suara Anda sendiri. Seperti itu Tanpa Ragi. Ya itu masukan saja sih. Jadi terus terang, iya akhir-akhir ini saya jarang dengerin konten Anda gitu. Seperti itu. Ya gimana Tanpa Ragi? Oke, thank you Pak, thank you. Masukannya bagus. Iya, ya jadi itu aja mungkin. Terima kasih, boleh berbicara. Silakan yang lain menyambung pendapat saya. Oke, makasih Tanpa Ragi, Tuhan berkati. Makasih, Tuhan berkati. Halo Bro Haruka, silakan Bro. Shalom semua. Shalom. Jelas suaranya? Ntar saya keluarin ya. Oke. Karena suara sebelumnya tadi nggak jelas. Ini apakah jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Kalau melihat yang terjadi ini, sebenarnya ini fenomena umum dalam semua agama di tengah kemajuan ilmu pengetahuan. Sekarang ini kan ilmu pengetahuan semakin dimengerti oleh banyak orang, dan ilmu pengetahuan itu sifatnya berbeda dengan agama. Nah, ketika ilmu pengetahuan itu akhirnya dikenal juga oleh para tokoh-tokoh agama, maka tokoh-tokoh agama itu ya ada semacam shock gitu, termasuk pengikutnya. Karena kan sifat dari ilmu pengetahuan itu kan menceritakan apa adanya, value free gitu. Nah, itu termasuk juga di kekristenan. Nah, kita bicara dulu tentang Buya Syakur ini. Beliaunya kan menyampaikan hal-hal yang kalau secara ilmu pengetahuan ya memang seperti itu gitu. Konsekuensi logis dari sebuah peristiwa ketika peristiwa itu ditinjau dari segi sains. Nah, rupa-rupanya orang-orang beragama itu kan susah menerima data yang ketika itu ditampilkan menurut ilmu pengetahuan. Mereka maunya kepercayaannya itu disanjung sedemikian tinggi, kemudian mereka maunya memperoleh informasi-informasi yang bombastis tentang keagamaannya. Misalnya tadi kata sempurna, kemudian memberikan informasi yang melecehkan atau menghina, itu kan kata-kata yang bombastis, sebenarnya definisi-definisi yang tidak terukur gitu. Nah, ketika ditunjukkan ini loh peristiwanya, misalnya orang umurnya sekian, kemudian kawin dengan umurnya sekian, itu ya bahasa umum saja namanya kan brondong, dan memang maknanya kan makna percakapan saja gitu. Artinya kan orang muda itu sudah langsung tersinggung, marah-marah, kemudian terhina gitu. Jadi keagamaan itu memang sisinya rapuh karena memang menyukai hal-hal yang sifatnya itu bombastis, karena seolah-olah menjadi superior gitu dengan jargon-jargon, istilah-istilah yang membuat orang itu merasa lebih supra dibanding orang lain. Dan sebenarnya itu juga melanda kekristenan juga sih, bahwa banyak ya kita menyebutnya banyak itu karena datanya ada gitu. Orang-orang Kristen itu susah juga menerima data ketika dibicarakan keagamaannya menurut sains. Misalnya ini yang sedang dikritisi rame ini kan oleh pendeta MYM dan juga oleh Pak Degi gitu. Seorang pendeta yang sedang KKR itu kan dia maju
gerejanya jadi pesat karena mengaku pernah datang ke neraka. Itu kalau ditinjau dari segi sains ya cuma ngarang-ngarang doang aja. Datanya itu data ngarang gitu. Tapi kan dipercaya gitu. Nah, orang-orang Kristen pun ya sebenarnya mudah saja memperoleh pengakuan asal dia memperoleh cerita-cerita yang sifatnya itu supranatural, bombastis gitu. Tapi kalau ditinjau secara sains itu kan bukti fisik ya. Benarkah dia itu bisa pergi ke neraka? Kemudian cara perginya seperti apa? Kemudian bagaimana transfer perginya gitu. Kemudian masa sih orang yang masih hidup bisa pergi ke neraka gitu. Kemudian melihat setan itu menyiksa, itu kan sebenarnya cara Alkitab juga nggak ada apa namanya dasarnya bahwa dia harus dia memperoleh pengetahuan seperti itu. Kalau misalnya setan itu menyiksa di neraka kan aneh gitu. Mereka aja takut untuk masuk ke neraka gitu. Tapi itu kan membuat gerejanya besar. Gitu. Membuat gerejanya besar. Nah, demikian juga orang-orang di Muslim ini kan takut kehilangan pengaruh karena data-data tentang kenabiannya, data-data tentang kepercayaannya itu disajikan secara ilmiah yang sifatnya value free, dan itu merontokkan kebanggaan apa namanya keagamaannya. Waduh, keagamaan kita itu tinggi langit gitu. Kemudian diceritakan dengan bahasa yang sifatnya ilmiah atau value free tadi. Dan itu menurut yang saya pelajari ya, itu harus dihadapi oleh semua agama. Agama yang tidak mampu bertahan terhadap perubahan ini, agama itu akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Karena suka nggak suka, ilmu pengetahuan semakin maju, ilmu pengetahuan semakin mudah diakses oleh anak-anak muda. Jadi orang-orang tua itu kan ketakutan kehilangan peran saja. Demikian Tan Maragi, thank you. Sudah 5 menit, maaf. Ya, thank you. Berarti ini kebutuhan akan ini ya, harga diri ya bisa dibilang ya? Wah, sangat harga diri saja. Mereka sedang mempertahankan harga dirinya sendiri itu ya sebenarnya ya? Iya, dengan berlandaskan klaim-klaim yang sifatnya luar biasa, supranatural, yaitu agama. Tapi kalau ditinjau sains ya kosong, ya nggak ada. Iya, betul. Oke bro, thank you bro. Ya, terima kasih. God bless you. God bless. Oke, Creative Control silakan. Shalom. Shalom. Iya, ini saya mau tanya, ini sebenarnya Buya Sakur ini Nahdlatul Ulama ya, dari NU ya? Setahu saya ya. Iya, ini kayaknya di tahun politik ini bakal terjadi yang namanya tanda kutip ya, perang saudara di antara kaum Islam di Indonesia ini. Ini yang paling membahayakan ya, karena ini arah ke tahun-tahun politik NU dengan apa namanya Islam konservatif yang lain semacam PKS itu PAN, dan saya rasa si Egy Sujana ini kalau nggak salah Muhammadiyah, yang notabene NU dan Muhammadiyah ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Kemudian terkait dengan Buya Sakur, kalau menurut saya dia ini ulama yang termasuk ulama yang mau mendobrak hal-hal yang tabu ya, yang sulit atau bahkan dihindari untuk diungkapkan di tengah-tengah masyarakat Islam. Cenderung ulama-ulama yang senior itu tidak mau membicarakan hal-hal yang seperti ini. Terkait dengan isu brondong ini kan, ini luar biasa kalau di dalam keislaman itu. Dan agama Islam itu termasuk agama yang cukup sensitif ya. Sensitif sekali kalau misalnya ada non-muslim mengatakan hal-hal yang sensitif, itu bisa kena demo berjilid-jilid. Dan ini mungkin Buya Sakur ini sepertinya dijadikan sebagai bahan bakar ya bagi pergerakan
umat Islam yang lain yang ada di Indonesia ini yang alirannya yang mungkin bukan Nahdlatul Ulama. Ini yang mungkin yang nampaknya dimainkan oleh kalangan Islam politik yang ada di Indonesia ini. Kemudian terkait dengan siapa namanya tuh Egy Sujana dengan Azam Khan, kemudian advokat perempuan itu mereka itu sebenarnya orang yang bermasalah loh. Bentar ya. Ada apa? Apa? Iya nanti. Mereka ini merupakan orang-orang yang bermasalah loh. Ingat Egy Sujana itu kan membahas mengenai apa namanya non-Muslim itu nggak ada apa namanya di agamanya yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka si Egy Sujana ini menganggap agama selain Islam itu non-monoteisme. Itu satu apa namanya hal-hal yang negatif ya yang ada di Egy Sujana yang mungkin seharusnya dia bisa dilaporkan balik loh kalau berkaitan dengan kepolisian. Kemudian Azam Khan itu juga orang yang kalau Anda ingat kasus jin buang anak, dia juga termasuk orang yang apa namanya ikut menimpali ya ucapannya si Edi Mulyadi kalau nggak salah itu bilang jin buang anak. Itu juga dia sebenarnya pernah kena kasus yang serupa juga itu. Kemudian perempuannya itu siapa tuh advokat yang berkerudung itu merupakan kompatriotnya si Rasma Nasution ya, advokat bodong yang sudah ketahuan dan sudah diidentifikasi sebagai advokat bodong. Jadi mereka ini semua orang-orang bermasalah secara hukum, tetapi seolah-olah mereka ingin menjadi pahlawan hukum. Itu saja tanpa lagi yang dapat saya katakan. Terima kasih. Apakah mereka, menurut bro, apakah mereka lakukan ini sengaja untuk menutupi yang tadi, bro? Menutupi apa? Kasusnya mereka? Betul, jadi seolah-olah mau diambil sebagai pahlawan padahal penjahat gitu. Ini lebih besar lagi, Pak. Ini 2024, Pak. Pansos ya? Pansos di 2024, Anies Baswedan. Oh, oke. Oke, bro. Thank you, bro. Iya. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Saya keluarin dulu. Oke, thank you. Ya, Haji Isa Brondong, silakan. Haji Isa Brondong, silakan. Ya, salam. Iya, masalah jaringan juga ini, saudaraku. Ya, kalau pandangan saya ini agak ini besar, brother. Ya, kalau pandangan saya begini, brother. Sebelum saya ke dalam lagi, begini. Sekuat apapun dan apapun cara iblis untuk mempertahankan ingin membenarkan dirinya, dia tidak akan benar, gitu, bro. Dan saya melihat begini, bro. Hancurnya Arab Saudi dulu, terjadinya khilafah berdiri, bro. Nah, dan di sini katanya ajaran rahmatan lil alamin. Belum berdirinya khilafah saja, ini sudah bentuk-bentukan. Apalagi yang akan ke depan. Nah, ini adalah salah satu petunjuk bagi umat-umat muslim yang lain masih di sana, dan juga petunjuk bagi iman-iman kekristenan, iman Kristus di Indonesia. Dan ini adalah salah satu, tidak usah kita menguraikan segala dengan banyak kata, dan ini adalah salah satu pembuktian yang depan mata kita sendiri, dan kita melihat hal ini terjadi. Nah, di sini kita melihat kata mereka tidak ada kata Egy Sujana di sini, dia membantah tentang perang yang ada, perang saudara
khilafah. Dan ini akan menjadikan mewujudkan hal yang seperti apa yang dia katakan. Betul kan? Nah, inilah yang nyata. Kita nggak usah lebih yang jauh, tapi namun semua orang punya pandangan yang sendiri. Pandangan itu harus berbeda, namun itu kita harus menilai sendirilah. Ya begitu. Kalau ya benar, katakan benar, iya juga. Ya semua orang punya pemikiran dan kita perlu menilai yang mana satu. Saya melihat di sini Iggy Sujana ini adalah kalau di sini dikatakan Syiah, ya, Ahmadiyah ya kalau di Indonesia. Dan di sini hanya hal yang sekecil itu. Namun saya melihat Buya Saku ini mengatakan hal yang benar dan menunjukkan dalil. Namun seorang manusia yang bernama Iggy Sujana ini tidak pernah menunjukkan dalil yang fakta yang valid ya. Kalau saya melihat Buya Saku ini memacam buku-buku yang prinsip Islam yang sangat kukuh ya, melalui Tarikh, At-Tabari, buku umum, Mazhab Syafi'i, bagai-bagai lagi ya. Ya, namun ya sangat luar biasa yang terjadi sekarang ini adalah cermin yang sedang ditinjaukan kepada kita. Demikian, brother. Oke, makasih. Salam. Shalom, makasih Haji Isa Berondong. Kita kasih kesempatan. Iya, tambah lagi, benar juga kata teman tadi pasal videonya. Namun untuk kebaikan Anda juga ya yang ke depan. God bless you, brother. Thank you. God bless. Ya, kita lanjut ya. Saya keluarin dulu ya Haji Isa Berondong. Silakan Bro Thomas. Saya kah? Halo. Ya, silakan Bro. Oke. Ya, ini memang hal yang kita tunggu-tunggu. Pasti terjadi juga, saya tahu. Tinggal menunggu waktu lagi. Ya, namanya internet ini lumayan kejam sih pada posisinya. Ya, terbongkar semuanya. Istilahnya mereka juga belajar jujur. Tapi ya, memang terkoneksi semuanya sih antara kejujuran, takiyah, dan kebutuhan hidup, dan lain-lain itu. Memang sangat kompleks sekali posisi mereka itu. Cuman ya, cepat atau lambat, ini memang harus terjadi. Kondisinya istilahnya, mereka juga harus belajar jujur tentang kehidupan mereka sendiri, berkaca pada hal itu. Jangan istilahnya ya kayak yang di TikTok itu segala, mereka tuh istilah berusaha kata orang meruntuhkan lawan jenisnya kayak kita ini, tapi di dalam diri dia sendiri juga sebenarnya udah rontok. Cuman ya kembali lagi tinggal cerita soal waktu dan dirobohkan oleh internet ini, semua kejujuran mereka dan kebohongan takiyah itu ya akhirnya terbongkar sendiri juga. Ya kayak memang kita butuh waktu. Ini 2024 ini memang memprihatinkan juga, tidak tahu apa yang dipilih oleh mereka, oleh petinggi-petinggi kita. Apakah berharap kita hancur atau tidak, kita tidak tahu juga. Moga-moga aja kehidupan kita akan semakin baik nantinya. Ini udah tanda-tandanya. Kayak Buya Sakur ini ya boleh dikatakan lumayan jujur manusianya. Cuman ya kita tidak bisa juga istilahnya langsung menutup mata bahwa yang buta-buta itu banyak sekali. Yang buta-buta ini gampang dimobilisasi. Ya, termasuk ya kayak istilahnya fenomena Al-Zaitun kemarin itu. Ini kontradiksi mereka tuh banyak sekali sebenarnya. Cuman ya waktu lagi lah berbicara. Itu aja dari saya Pak, tanpa lagi. Oke, makasih Bro Thomas. Yo. Saya langsung keluarin ya, kita kasih kesempatan yang lain. Oke, kita ke Putra Christian. Silakan Putra Christian. Shalom, Bro TR. Shalom. Suara jelas ya, Bro? Jelas. Oke, langsung saja. Jadi, saya ingin melihat dari perspektif yang agak berbeda nih, Bro TR. Jadi, kita coba lihat ya, apa sih hikmah yang bisa kita ambil antara perseteruan satu server seperti ini ya, Bro TR ya? Satu server. Saya bilang satu server. Enggak lah, ini kan Nah, tipis-tipis lah ya.
Iya. Buya Syakur Tipis-tipis katanya lah udah mungkin murtad. ya. Oh, udah Iya. murtad ya. Iya. Jadi Yang maksudnya asli ini Islam begini, yang asli tuh yang ini 5 orang ini nih. Ini Islam ini. Buya Syakur udah bukan. menurut mereka, Iya. menurut mereka gitu ya. Iya. Heeh. Oke lah. Jadi gini, apa sih yang bisa kita petik gitu ya? Saya juga apa ya, luar biasa memang kalau firman Tuhan itu kan kita selalu diajarkan untuk ya belajar kalau mau menghakimi orang tuh tak apa selumbar di mata kita itu harus diminggirkan dulu gitu ya sebelum menarik balok di matanya orang lain gitu ya. Jadi kita sendiri pun sebenarnya juga memiliki 11-12 lah permasalahan yang kurang lebih sama, ada pemahaman-pemahaman yang berbeda di dalam kekristenan itu sendiri gitu ya. It's okay, itu normal. Tetapi untungnya gitu ya, untungnya kita tuh didasari oleh ajaran kasih kan begitu ya. Jadi kebenaran itu tetap harus dinyatakan, firman Tuhan itu tetap dinyatakan, dan apa namanya kita tetap menghimbau yang belum tahu itu ya, anjurannya adalah supaya belajar juga secara mandiri kan begitu. Kalau Bro TR dulu sekolah kan juga guru Anda mengajar acuannya buku dari literatur yang sama kan. Anda tidak hanya mendengarkan guru Anda saja untuk bisa lulus sekolah kan, Anda juga belajar dari buku literatur yang diberikan juga kan. Artinya buku literatur itu Anda mau tidak mau harus baca kan, Bro TR. Jadi kalau Anda cuma hanya mengikuti apa katanya si A, si B, si C, ya kalau Anda tersesat jangan salahkan yang ajar gitu, karena Anda memang tidak belajar. Nah, jadi ya poin pertama saya adalah intinya di agama apapun ya, di server apapun, ya umat itu sebaiknya selalu untuk bisa kritis belajar secara mandiri. Dan para pengajarnya pun juga harus memperhatikan ajarannya gitu ya. Kan disebut itu di 1 Timotius 4:16 ya kan, perhatikan ajaranmu. Karena itu juga akan membawa kesusahan bagi orang lain juga bisa gitu ya kan, kalau ajaran yang salah gitu. Anda memimpin orang kepada yang sesuatu yang salah gitu ya. Jadi intinya sebenarnya yang ingin saya sarankan ya, bagi siapapun yang mendengar, baik itu rekan-rekan Muslim atau rekan-rekan Kristen, ya, dan pemerintah juga ya, harapannya supaya lebih kritis lah ya, lebih dimajukan lah literasi ini. Biasakan untuk belajar mencari informasi sendiri gitu loh. Nah, kalau keyakinan Anda justru mengajarkan untuk bertanya saja tidak boleh, nah itu yang harusnya Anda pertanyakan. Kenapa keyakinan saya mengatakan demikian gitu loh. Jadi poin ketiga yang terakhir adalah kita mengamini bahwa Tuhan itu nggak perlu dibela kok. Apa perlu kita menggugat-gugat rekan kita di sebelah yang mengajarkan keyakinan seperti Kristenan ya, contohnya ya Saksi Yehova, apa perlu kita gugat mereka di Indonesia? Kan nggak begitu gitu. Silakan Anda menyampaikan apa yang Anda nyatakan itu benar, umatlah yang memilih, makanya umatnya juga harus pintar. Nah, saya mungkin begitu, Bro TR. Terima kasih waktunya. Oke, makasih Putra Christian. Saya langsung keluarin ya, kita kasih kesempatan buat teman yang lain. Oke, thank you. Shalom. Thank you. Shalom. Ya, silakan Patrick. Halo Patrick, silakan. Dinyalakan mic-nya. Dilewatin dulu Bang. Bentar. Oke. Ya, Homo erectus silakan. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, saya mau nanya dulu nih. Ini grupnya Egi udah pernah tabayun belum ya beritanya? Tabayun ke Buya Syakur? Ya. Kayaknya belum bro. Kayaknya sih kalau lihat begini sih dia memang mau pansos ya. Belum ya? Berarti jalannya salah kan gitu ya? Karena harusnya mereka tabayun dulu ya, kan begitu. Oke. Katanya begitu, katanya. Katanya. Ya nggak apa-apa, kita ngikuti cara pikir mereka dengan menurunkan level kita. Makanya coba saya berpikir seperti Homo erectus saja Pak. Sederhana saja. Gini. Ya, karena kalau kita bicara Homo sapien panjang nanti urusannya Pak. 5 menit nggak cukup. Gini. Balik ke berapa ribu tahun yang lalu nih kita nih ya. Oh juta Pak. Oke. Ya oke. Begini. Pertama, dia mengatakan bahwa ini adalah bukan delik aduan ya. Kalau nggak salah tadi di videonya. Ya, dia memakai polisi. Udah murtad. Jadi polisi harusnya langsung katanya karena udah murtad. Oh, udah murtad. Oke, nggak apa-apa. Kita dari sisi hukum karena dia bicara dari orang hukum. Ini adalah bukan delik aduan. Berarti polisi harus bergerak kan begitu. Sementara kalau kita lihat seperti si
bangkai sampah dan kawan-kawan, itu kan udah kemana-mana. Harusnya kan dia berteriak juga, itu bukan delik aduan, Pak, hajar aja Pak. Oke, itu yang pertama. Berarti kan dia hanya mencari kemenangannya saja. Kita tahulah perjalanan Egy Sujana ini baru jadi manusia beragama kapan sih, paling 2014. Sebelumnya mah dia bicara teriak sedang mengenai hukum kok. Tiba-tiba kena setrum jadi begini nih. Iya Pak. Ya bro, coba pikirkan. Saya ikuti kok mengenai hukum di Indonesia. Dia kapan sih nih bicara begini? 2014 kok, sebelumnya nggak ada. Mana ada? Bener kan? Dia adalah pengacara yang nggak kepake dulu nih. Sok aja cuma teriak, saya tahu kan pernah di Bandung kok. Ya, nah itu pertama. Yang kedua, kita belajar dari kejadian Yasir Qadhi. Buya Sakur adalah Yasir Qadhinya Indonesia. Orang yang jujur mengatakan apa adanya, terblow up, ribut semua. Lihat apa yang terjadi sama Yasir Qadhi. Dia mengatakan apa adanya kok. Kemudian ributlah semua. Semua umat Islam di dunia ini kayak mencela dia. Karena dianggap dia itu sudah membuka borok. Sementara kan hampir sama dengan Buya Sakur. Dia juga bicara hal yang sama. Bagaimana Yasir Qadhi dulu bilang holes in Islamic narrative, kan begitu. Al-Quran tidak bisa menjawab hal-hal yang menekan gitu. Apa dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, Buya Sakur kan menyampaikan hal-hal hampir seperti itu. Kalau kita lihat dari semua video dia ya di YouTube dia. Jadi kalau saya melihat Buya Sakur adalah Yasir Qadhinya Indonesia. Atau mungkin kita mundur agak jauh, Sabir Alinya Indonesia deh. Mungkin nanti dia tenggelam dulu. Sabir Ali udah murtad. Belum mengakui gitu. Belum sampai. Sekarang kan bahasa murtad atau tidak murtad ini kan cara pikirnya beda-beda. Siapa dulu yang bicara? Kan Iya, begitu, betul. bro. Benar Menurut Egy Sujana dan kawan-kawan tadi udah murtad ya? Udah murtad. Karena mereka sendiri ini seperti orang hukum. Satu kasus bisa satu kasus disampaikan oleh 10 pengacara yang keluar 11 pendapat. Kan begitu agama mereka ini. Satu kasus oleh 10 orang yang keluar 11 pendapatnya, bukan 10. Saking banyaknya. Dan siapapun bisa mengambil yang manapun. Oh, saya nggak suka yang ini, saya ambil yang itu. Kan begitu. Padahal kita harus ingat bahwa apa yang dikatakan Gus Dur, Buya Sakur ini adalah salah satu orang di Indonesia yang pemahaman Al-Qurannya begitu tinggi dan mumpuni. Tiba-tiba datang Egy Sujana yang baru 2014 kemarin kena setrum, ngomongnya ketinggian. Benar nggak kira-kira ya? Siapa dia ngomong sama Buya Sakur? Ini sekelas Egy Sujana itu Islam yang asli, Pak. Kalau Buya Sakur Islam palsu. Islam Nusantara, Pak. Oke, segitu aja kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Oke, kita ke Pak Tony. Silakan Pak Tony. Shalom. Wah, berarti sudah disalibkan ya? Hampir disalibkan ini. Iya kan? Hampir disalibkan. Hampir disalibkan. Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang gitu ya? Sekarang Buya Sakur. Nanti sebentar lagi siapa? Panji Gumilang. Panji Gumilang kemarin ya. Ya, nanti setelah itu siapa lagi nanti? Berarti Abu Janda. Abu Janda nanti juga akan disalibkan juga. Abu Janda udah kali sebenarnya kemarin cuma nggak nyampe aja. Nah, tapi kan ini sudah ada pertanda-pertanda bahwa nanti orang-orang ini akan disalibkan. Jadi benarlah ya, Yesus itu juga dulu disalibkan. Itu sebagai percontohan loh. Oleh siapa Yesus itu disalibkan? Oleh orang-orang Farisi yang mempertahankan agamanya. Benar-benar Egy Sujana gini ya? Iya betul, agama mereka itu dipertahankan, yaitu 613 misfot. Itu yang dipertahankan. Sampai sekarang, Israel Rabbinik tetap mempertahankan agamanya, yang tetap menolak. Makanya terjadi perpecahan di Israel sana. Yaitu Rabbinik dan juga apa? Mesianik.
ya kan? Sampai sekarang itu terjadi perpecahan. Jadi kalau manusia mempertahankan agamanya, ya, mempertahankan pemimpin agamanya, ahli-ahli farisinya yang dimuliakan, yang dicium-cium tangannya, mereka akan menjadi sensitif. Dan mereka juga akan bergabung dengan pemerintahan untuk mengontrol pemerintahan dengan agamanya. Pada saat itu, agama Roma, Raja Roma saat itu, ya, gubernur Roma, itu diatur oleh siapa? Oleh ahli Farisi, orang Yahudi sendiri. Jadi kalau orang-orang agama ini ngatur pemerintah dengan agama, ini hasilnya. Maka nanti ini Buya Sakir akan disalibkan. Ya, Panji Gumilang akan disalibkan. Tanpa lagi kan sudah mau ditangkap kan? Terus terang aja. Ya kan? Kita punya apologetik, kita kan sekedar ngomong aja. Kita kan agama yang ngomong aja, ngobrol udah. Beda pendapat, berantem nggak apa-apa lah. Jangan sampai panggil polisi. Ini nggak nyambung. Agama-agama aja itu masalah iman, kepercayaan. Orang Tuhan nggak kelihatan kok. Tuhan nggak kelihatan. Ya sudah. Jangan gotok-gotokan, lalu besok kirim celurit, kirim orang, tembak sana, tembak sini. Nggak bisa begitu. Agama sebatas bicara. Beda pendapat itu wajar. Rambut sama hitam, tapi pendapat kita semua beda. Beda. Nggak bisa. Islam pun beda semua. Tapi jangan seperti di Timur Tengah, saling menghalalkan darah. Sampai sekarang, Timur Tengah berantem. Darah di mana-mana, mengucur. Ya, jadi singkat saja, hai kita semua manusia. Ya, ini adalah suatu percontohan. Tuhan Yesus dulu pada saat dia hadir, dia sebagai pemimpin agama. Dia hanya fokus merakyat, dia hanya fokus untuk menolong orang-orang banyak. Mengembalikan kita kepada citra, yaitu pemilik dunia ini, Bapa Surgawi, yang menciptakan kita semua. Kembalilah kita kepada Tuhan, itu tujuannya, bahwa dunia ini akan dihancurkan, bahwa kita itu akan turun nanti Yerusalem yang baru di atas dunia ini juga. Ya, dunia ini kan hancur, umur kita 60 tahun. Jangan kita menyembah agama. Jangan menyembah manusia. Sembahlah Bapa yang tidak kelihatan. Hanya melalui Yesus yang muncul di depan kita 2000 tahun lalu. Berjalan di antara kita. Dan sekarang Roh Kudus itu ada di hati kita. Jadi itu, janganlah kita saling menghalalkan darah. Kasihlah semua. Kalau kita bisa mengasihi teman itu biasa. Tapi kalau bisa mengasihi musuh, nah itulah yang luar biasa. Itu saja Bro tanpa lagi. Yang lain, terima kasih atas waktunya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Tony, Tuhan berkati. Ya, saya langsung keluarin ya. Kita balik ke Pak Patrick. Silakan Pak Patrick. Apakah udah bisa Pak? Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bang Tamparagi. Berapa kali saya mengikuti channel-channel yang ditausiahkan atau dilakukan secara kuliah umum oleh Buya Sakur. Saya sebenarnya jadi bangga, sekaligus juga khawatir. Kebanggaan saya itu bahwa kok ada orang yang memiliki karakter seperti Gus Dur di Indonesia ini masih ada gitu. Sekaligus khawatir juga karena kita paham bahwa open-minded seperti beliau itu sangat membahayakan bagi eksistensi keberlanjutan dari keberagaman di saudara kita yang di seberang. Ini berbahaya. Sehingga kekhawatiran itu ternyata pada hari ini betul-betul terwujud menjadi kenyataan. Beliau adalah seorang open-minded, mengedepankan logika, rendah hati, jujur dan terbuka, berpendidikan tinggi sekaligus juga berpikir tinggi. Nah, semua sifat-sifat atau karakter-karakter ini itu merupakan ancaman bagi suatu iman yang dicari berdasarkan kejujuran, keterbukaan. Jadi kapan kita berpikir keterbukaan dan kejujuran itu berbahaya sebenarnya bagi iman yang terlalu banyak menyembunyikan hal-hal yang tersembunyi. Jadi satu saja yang saya sampaikan, hal ini sebagai dasar mengapa Buya Sakur dianggap orang yang berbahaya dan
harus segera diakhiri. Demikian Bang Tampar Haji. Oke, makasih Bro Patrick. Saya langsung keluarin ya. Oke, kita ke Mbah Jambrong. Silakan Mbah Jambrong. Shalom, kedengeran? Shalom, Langsung kedengeran. ya. Ya. Oke, ini ya aku lihat hanya dagelan aja ya. Mereka-mereka yang berlima ini. Mereka hanya mencari sensasi. Mereka soalnya udah nggak dibicarakan lagi nama-nama mereka, baik di pengamat politik maupun di masyarakat. Ya, mereka hanya mau cari ini aja sih, tenaran aja gitu loh. Nah, begini, sama seperti yang tadi sebelum saya bangganya bukannya karena apa? Saya bangga sebagai orang Kristen, ini kejadian ini mempertebal iman saya. Karena apa? Karena siapa nih, Egy Sujana ini, dia minta tolong sama Kapolri, yang dimana Kapolri itu beda kan agamanya kan ya, ya kan? Si Sigit apa sih, Katolik ya dia, apa Protestan ya? Pokoknya beda lah agamanya sama si Egy Sujana. Tapi dia minta tolong. Nah itulah ujung-ujungnya kan dia minta tolong kepada ya kita kan umat Kristen. Itu loh. Makanya saya bangga sebagai pengikut Kristus, agama Kristen, ya, yang mempercayai Tritunggal. Itu loh. Jadi mereka ini hanya bikin dagelan aja sih sebetulnya, tenaran aja, bikin supaya mereka tuh dibicarakan lagi gitu loh. Mereka nggak bakalan mampu, nggak ada setitik debu pun mereka tuh selevel sama Buya Sakur. Mau 1000 lawyer pun ya, nggak bakalan mereka tuh mampu untuk memenjarakan atau memanggil pun tuh nggak bakalan mampu memanggil Buya Sakur untuk ke pengadilan. Gitu loh. Sedangkan NU adalah ya komunitas Islam terbesar di Indonesia. Besar bukannya berarti ecek-ecek kayak kacang-kacang ya, kaleng-kaleng, bukan. Besar. Apakah dia mampu? Nggak bakalan. Jadi hanya ini aja sih, sebuah dagelan. Itu aja sih, Tampar Haji. Shalom, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Oke, makasih Mbak Jambrong. Langsung saya keluarin ya. Kita ke Beta Maluku. Silakan Beta Maluku. Shalom. Shalom. Shalom ya. Saya ingin buka satu perkataan yang sering diucapkan oleh Profesor Dr. J. Sahatapi ya. Siapa bro? Profesor Dr. J. Sahatapi. Almarhum J. Sahatapi. Iya. Dia sering bilang begini, meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Nah ini kan kita seperti melihat perlombaan antara kebenaran dan kebohongan kan. Ya, bagaimana terjadi kasus-kasus di antara mereka sendiri ya, yang saling menentang dengan paham-paham yang berbeda, mereka saling menyerang. Nah, kembali ke Egy Sujana ini ya. Mungkin kita pernah dengar ucapannya Egy Sujana yang mengatakan bahwa agama dialah agama yang paling benar dan yang paling sempurna. Ya, saya pribadi tidak menentang atau mengamini hanya dengan mendengar ucapannya ya. Tapi semua kita bisa saksikan nih fakta nyatanya. Ibarat seperti pohon dikenal dari buahnya kan. Jadi kita bisa lihat, kita bisa nilai. Ya silakan menilai menggunakan nalarnya masing-masing ya. Jadi kita bisa paham lah akhirnya seperti apa sih yang kita cari bersama ini kan kebenaran ya. Ya saya pribadi nggak perlu bicara agama saya lah. Dengan iman saya terhadap Tuhan Yesus Kristus itu ya dan amin. Ya, kan? Tapi kita semua harus juga bukan hanya bicara, tapi juga harus berperilaku kan. Yang Tuhan inginkan perilaku kita kan. Nah, kalau kita mau melihat kondisi Indonesia dari sisi politikan agama ini, ya
carut marut ini kan nggak terlepas dari segala para elit penguasa yang memang berkeyakinan agama mereka itu kan. Ya, bukan berarti pemimpin-pemimpin Kristen, pengikut Kristennya Kristus yang ada di pusat kekuasaan sudah sebagai pengikut Kristus yang benar. Belum tentu juga. Tapi kita bicara sebagai masyarakat umum ini ya, kita jangan terlalu jauh untuk menghakimi, menilai, tapi kembali ke diri kita sendiri, apa kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena Kristen itu bukan agama. Kristus tidak mengajarkan agama, tapi dia mengajarkan cara hidup yang berdasarkan kasih itu kan. Nah, jadi kembali lagi ke kita untuk melihatnya ini di dalam fenomena Indonesia saat ini, kegaduhan lagi-lagi atas nama agama. Sementara korupsinya merajalela, intoleransinya merajalela di mana-mana, ketidakadilan tanpa pandang agama di mana-mana, pelakunya agamanya pun, ya kan, yang seakan-akan paling beragama, ya kan. Justru itu kan dipakai buat menutupi, bro. Iya. Nggak dipertanyakan kan? Iya, betul. Agamanya ditunggangi kan. Nah, Iya, ini kita supaya korupsi nggak boleh dipertanyakan kan? Ini ulama nih, nggak boleh Iya. dipertanyakan. Jadi kita harus melihatnya di luar kotak itu, jangan sampai kita terjebak di situ, apalagi kita ada kepentingan di situ kan. Apa bedanya kita sama mereka ya? Ya kan? Apapun agamanya lah. Kembali saya ingatkan, Kristen bukan agama, tapi cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kembali lagi ke Egy Sujana. Saya menilai dia pribadi ini dengan ucapan-ucapannya yang memang bikin gatel kuping ya. Nah, Egy ini kan tipe manusia yang suka menyangkal, saya bilang, yang tidak mau melihat kenyataan. Pernah juga dia bicara terkait sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Dia bilang bahwa hanya agama Islam yang paling sesuai dan paling cocok di Indonesia. Alasannya karena agamanya itu Tuhannya Esa, ya kan? Sementara dengan pengertian sempitnya si Egy ini mencoba mengungkap bahwa agama Kristen Tuhannya 3, Hindu, Buddha, ya bla 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 lah, pokoknya tidak Esa gitu, seakan-akan hanya dia. Nah, saya lihat si Egy ini nih denial, dia nggak lihat bagaimana Syria, bagaimana negara-negara di Timur Tengah, Yaman, bagaimana Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Ya. Dia harus bandingkan, kalau memang dia yakini keyakinannya itu bisa mensejahterakan Indonesia, seharusnya sudah 77, hampir 78 tahun ya. Seharusnya udah terwujud dong. Karena dari Soekarno pun itu satu agama dengan Egy. Sampai Jokowi hari ini. Ya kan? Akhirnya kan blunder kalau kita mau bedah. Ya. Nah, tapi itulah kedangkalan berpikir. Saya sering berujar bahwa sudah saatnya Indonesia jadi negara sekuler. Pisahkan politik agama keluar dari politik negara. Supaya kita bisa fokus untuk memajukan negara ini bukan dari sisi agama. Karena saya dan Egy tentu sudah beda agama, sudah kita sepaham. Karena kebetulan saya minoritas, Egy mayoritas, jadi dia dominan. Tapi bagaimana kalau kita udah 50-50? Ya, karena agama akhirnya nggak fokus bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan sumber daya manusia kita. Sumber daya alamnya berlimpah, tapi gap antara yang kaya dan miskin jauh. Kesejahteraannya timpang. Ya. Nah, sementara kalau bicara dari sisi Egy dengan agamanya, loh,
Kita malah wajib bertanya, itu Soekarno Islam apa bukan? Soeharto Islam atau bukan? Sampai Jokowi hari ini, Maruf Amin ini Islam atau bukan? Kok Menurut dia faktanya kayaknya masih bukan, dapat? bro. Menurut dia kayaknya bukan. Yang di Islam cuma dia doang kayaknya. Ya 5 orang ini nih kayaknya nih. Nah ini Itu Islam dia. yang asli nih. Beginilah Islam yang asli. Buya Yahya bukan. Soekarno, Soeharto, sampai ke Jokowi juga bukan. Semuanya itu palsu itu. Itu dia. Yang asli Kalau ini 5 orang ini. itu kalau kita taruh mereka dalam satu ruangan, andaikan mereka semua masih hidup yang kita sebut dari Pak Karno, Pak Harto, apa nggak berantem mereka satu ruangan saling klaim? Itu mereka yang satu agama. Artinya memang sudah layaklah Indonesia pisahkan agama dari negara, politik negara. Kembalikan secara murni ke dasar negara kita, ideologi Pancasila. Sehingga kita fokus penegakan hukum harus adil-adilnya. Ya kan? Baru kita bisa maju. Capek kita bicara agama terus capek. Wasting time. Terima kasih Pak Tanpa Ragi. Makasih Pak Beta Maluku. Saya langsung keluarin ya. Kita ke Milen. Halo Milen. Milen, silakan. Bisa suaranya Milen? Oke, kita ke Yasmin. Oke, silakan. Silakan Milen. Halo, bisa ya? Bisa, suaranya udah kedengaran sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya mau lihat itu mungkin pernah Tanpa Ragi tampilkan mungkin beberapa tahun lalu. Jadi ajaran setan dan ajaran Tuhan. Setan itu, setan bin iblis bin jin bin dajjal ini sangat takut, sangat gelisah, sangat khawatir kalau kedoknya, bangkainya dibongkar. Itu di mana-mana. Itu sifat setan. Artinya, ya bisa kita lihatlah, dunia apologetika ini begitu banyak pertentangan saling menyerang, itu karena memang iblis ini bekerja di mana-mana. Jadi apa yang dilakukan Buya Sakur, itu bagian dari ejawantah ekspresi kebenaran. Karena Tuhan mengajarkan pasti benar. Kalau tidak benar, itu bukan ajaran Tuhan. Nah, cara mengukur kebenarannya, saya kira Tanpa Ragi tahu dan banyak teman tahu. Jadi, ekspresi manusia ini, kelompok-kelompok manusia ini, bahkan mencaci maki Buya Sakur, mengatakan Buya bangsat, mengatakan Buya itu buaya. Ini cara hukum bisa dilaporkan balik, seperti yang Ibu orang hukum tadi katakan. Tapi mereka ini juga, menurut hemat saya, korban dari ajaran ini. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang gelap, mana yang terang, mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya apa yang mereka imani, apa yang mereka miliki sejak kecil, karena sudah dipatri, sudah didoktrin, sehingga yang mereka tahu itu adalah yang benar. Dan itu berlangsung ribuan tahun, Pak. Ketika ada orang-orang mereka yang dipercaya sebagai ulama besar, termasuk Buya Sakur ini mengungkapkan satu demi satu, mereka kaget, Pak. Gelisah. Satu-satunya cara hanyalah menyerang. Ini yang sedang terjadi, Pak. Jadi hemat saya, yang dilakukan Buya Sakur ini adalah bagian dari tonggak sejarah momentum dekade ini untuk dekade generasi kita ke depan, Pak. Dan ini sangat menguntungkan. Karena ini sudah mulai dibuka di beberapa negara, termasuk ya Yasir Qadhi tadi itu. Ya. Salah satu contoh, Pak. Ulama besar yang sekarang di Kanada itu, mungkin Pak Tanpa Ragi tahu, namanya Dr. Sabir Ali. Itu dia terang-terangan menolak berdebat dengan Christian Prince. Alasannya apa, Pak? Dia takut karena level dia jauh di bawah Christian Prince. Karena Christian Prince itu dia nyerang itu nggak tanggung-tanggung, Pak.
Dan Sabir Ali, seorang ulama, itu sadar dia tidak akan mau dipermalukan. Dia tidak akan mau kalau dalil-dalil yang dia sampaikan akan dibongkar. Itu Sabir Ali. Dan itu orang cerdas. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia, ini Buya Sakur, bukan kaleng-kaleng, Pak. Mungkin tanpa lagi tahu hari ini atau kemarin itu, konferensi pers internal, Panji Gumilang, itu begitu banyak ucapannya yang meledek, bahkan memancing. Itu, dia meledek. Halo, bro? Iya. Sepertinya terputus ya, Bro Milan. Oke, saya kasih kesempatan buat teman yang lain dulu. Ke Yasmin Soraya. Sepertinya terputus, Bro Milan. Silakan Yasmin Soraya. Selamat pagi, Bang. Yo, shalom. Selamat siang. Bukannya ini setahun yang lalu kejadiannya? Kayaknya baru. Aku kasih Baru link. kayaknya. Ini di JPD, tapi coba link ini kan langsung dari si Edi sendiri. Yang mana nih? Di chat aku kasih. Oke. Mungkin baru Itu luar ini ya, biasa. heboh di kita ya. Aku udah kasih linknya, Bang. Di private chat aku udah kasih linknya, coba lihat. Ya, ini ya. Ini kita dulu. Ya. Coba di bawah itu kayaknya tahun yang lalu, coba di itunya posting apanya. Ya kan? Oh iya benar, benar. Ya kan? Tahun lalu. Iya. Ya, jadi kok dibuka lagi sekarang? Karena kan di tempat mereka nggak ada ini, jadi aku pikir ya kok Kristen semua yang bongkar ini gitu. Oh. Jadi aku Iya, pikir iya. ya, aku pikir tadi apa lebih asik lebih membongkar apa kan mereka lagi debat tentang nasab sekarang. Jadi aku pikir tadi itu ada hubungannya dengan itu kan, bahwa si Edi ini kan pro Habib Yaman. Nah si Bar Smith kan menghina Habib di Indonesia pribumi. Jadi orang ya pendukung NU yang berhabib utamanya dari pribumi, Wali Songo dan setara-setara itu ya aku pikir itu ada hubungannya tadi ke situ. Kan mereka lagi itu sekarang Bang, lagi berdebat berat. Mungkin kalaupun ada nanti ada aksi-aksi ya apa gitu ya kayaknya ya gimana ya, mereka nggak suka tingkah laku apa ini Habib dari Yaman ini. Jadi ya mereka bentuk sekarang yang namanya Laskar NKRI gitu. Jadi ya mungkin ya kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan karena mereka sudah terlalu sakit hati atas ucapan dan tingkah laku si Bar Smith siapa itu yang menghina itu? Bar Smith. Iya katanya ilmu aku melebihi dari sekian ratus apa sekian orang Habib pribumi, kan menghina itu. Menghina banget kan, jadi ya akhirnya ditegur juga nggak mau apa orang-orang aktivis ya yang fanatik dengan pribumi ambil aksi gitu. Kita udah terima di sini kan gitu. Masa iya jadi dibilang gini, tes DNA lah kalau memang you benar orang ada hubungannya garis keturunan Nabi gitu kan. Ya. Jadi alasan si Bar Smith, ya saya mau dengan 2 syarat. Salah satu syaratnya itu bongkar kuburan Nabi katanya. Iya. Itu mereka sebenarnya harus protes ya kan. Jadi aku pikir-pikir
keturunan Nabi kan pada udah mati semua. Jadi keturunan yang mana sekarang tuh? Iya. Udah mati semua kan, Bang? Iya. Udah habis mati. Kan masalahnya nggak boleh dipertanyakan. Iya, Main tapi klaim aja. yang pendiri Al-Azhar itu kan salah satu gimana gitu ya? Ada pendiri Al-Azhar itu gurunya belum lama mati, tahun berapa matinya ya? Gurunya abang angkat aku kan yang Mesir. Ya tahu gitu. Jadi kan ada satu yang selamat kan, cucunya yang dirondoin di bawah rok gitu. Jadi keturunan itu ke bawah entah berapa keturunan udah itu juga udah mati anaknya nggak punya anak. Jadi kan aku pikir keturunan Nabi cari di mana, udah pada mati kok mereka bunuh. Ya kan? Makanya Syiah dan Sunni digontok-gontokan terus. Jadi aku pikir tadi itu Bang, hubungannya dengan perdebatan atau gesekan tentang nasab ini. Rupanya enggak sih sini. Jadi aku lihat kok cuma ada di channel-channel Kristen gitu. Jadi aku searching dapat ini lah. Kok ini udah setahun yang lalu kok kita bongkar lagi apa guna gitu. Enggak ada artinya. Iya. Iya, Bang. Ya, mungkin karena kitanya baru tahu, Bu. Ya, Baru pada tahu. udah gencar dulu, udah heboh toh. Heboh Iya, kok iya. kemarin. Ya, jadi sekarang buka lagi. Itu lebih dari setahun itu, Bang. Tahun 2021 malah November. 2021 November tanggal 3. Iya. Jadi Oke. saya pikir nggak ada guna lah dibahas ini lagi. Malah menaikkan pamor si Edi ini lagi. Kita yang udah nggak suka kita bongkar lagi. Apaan kita ini? Oke. Aku lihat di Pavel di mana-mana yang channel-channel besar malah bahas ini. Gimana sih? Kita udah nggak suka lihat dia, kita angkat lagi. Berarti kita mendukung dia lagi untuk mendukung ke sana kan gitu. Dia itu kan anti kadrun. Gimana sih kalian? Iya. Oke, Bu, makasih ya. Ya itu aja, Bang. Tuhan berkati. Oke, Milen silakan lanjutin yang tadi. Milen bisa? Halo, Milen? Itu kelompok sempalan yang notabene sekarang backingnya nggak begitu kuat. Nah, sejak dulu, ketika beberapa organisasi militan itu dibubarkan pemerintah, termasuk yang paling belakang yang baru saja dikomentari Ibu ini, nah sekarang ini mereka sedang ditelanjangi satu demi satu, termasuk para habib yang selama ini memanfaatkan titelnya untuk menjajah pribumi. Dan sekarang kaum pribumi sudah mulai sadar. Nah, sekarang yang dikomandoi itu kan Gus Arya ini, anak muda yang akan menjadi komandan nih, seluruh Indonesia untuk menghadang Habib-Habib ini. Karena sudah mulai menjajah bangsa Indonesia dengan menggunakan agama sebagai topeng dan tameng. Itu sudah mulai kelihatan, Pak. Apalagi ceramah para ulama NU belakangan ini terang-terangan begitu keras dan bahkan membuka front. Sehingga mereka ini nyaris lumpuh, Pak. Sementara ini nyaris lumpuh. Ini kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok militan, termasuk para pelapor Buya Sakur ini. Ini kan salah satu otaknya. Yang katanya profesor, tapi berbahasa Indonesia saja sembarangan. Kelas-kelas remeh-temeh gitu loh. Jadi hemat saya, kalaupun memang ini dilaporkan dan polisi terpaksa melaksanakan prosedur hukum, prosesnya nanti paling adem ayem, Pak. Karena Buya ini bukan orang sembarangan. Di belakang Buya ini para ulama NU loh. Tidak main-main. Generasi-generasi di bawah Buya Sakur, di belakang Buya Sakur ini begitu banyak, termasuk organisasi kecil yang membackup beliau selama ini. Itu akan terjadi seperti Al Zaitun ini, yang katanya 3.000 orang demo, yang datang cuma menurut Panji Gumilang, katanya cuma 30 pasang kaki.
30 orang, 60 pasang kaki, 30 orang. Padahal yang siap untuk menerima mereka sebagai tamu di Al Zaitun itu ribuan, Pak. Dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk joget, dalam bentuk tarian. Nah, itu salah satu ledekan, Pak. Dan bila ini terjadi pada Buya Sakur, kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Polisi juga hitung-hitung, Pak. Nah, ada satu nilai positif, ini menurut saya, kita akan lihat beberapa dekade ke depan. Satu nilai yang sangat baik untuk kita yang selama ini menjalankan ajaran kebenaran, itu momentumnya Buya Sakur ini dan Panji Gumilang. Nah, beliau berdua ini menjadi tonggak sejarah, menjadi momentum sebagai stepping stone kita untuk menjalah jiwa-jiwa, Pak. Nah, nanti akan ada Buya Sakur berikutnya, nanti akan ada Panji Gumilang berikutnya, yang akan membuka seperti ini, Pak. Orang sudah mulai berani, sedikit demi sedikit sudah mulai terbiasa. Respons reaktif dari para kelompok yang melaporkan Buya ini, itu masuk akal, Pak, karena mereka juga korban dari ajaran ini. Karena selama ribuan tahun, mereka tidak terbiasa dikritik, tidak terbiasa dibongkar kedoknya, tidak terbiasa dibuka aibnya. Dan sekarang ini saatnya. Makanya beberapa dekade ke depan, malah saya berterima kasih. Beliau berdua ini akan menjadi tokoh besar yang menyadarkan orang-orang untuk belajar tentang kebenaran. Dan pihak-pihak yang selama ini masih dalam kegelapan, mereka akan terbiasa, Pak. Akan dibudayakan dengan kebiasaan sudah terbuka, Pak. Bisa bertanya, bisa memprotes, bisa aibnya bisa terbuka dan dia merasa biasa, tidak kejang-kejang dan tidak panas-panas lagi, Pak. Itu nilai positif yang saya perhitungkan dengan pentingnya dua tokoh besar ini. Yaitu kira-kira hitungan saya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak Milan. Iya, saya langsung keluarin ya, Pak Milan ya. Iya. Thank you. Oke, ini teman-teman saya mau kasih informasi ya. Ini tadi karena ngomong Habib, ini sebenarnya ada satu orang namanya Thomas Riwuh Assegaf. Ini sebenarnya Habib. Habib itu maksudnya keturunan Nabi Muhammad ya katanya ya. Nah ini dari mana taunya? Dari nama marganya ini, Assegaf ini ya. Ini adalah marga dari Arab. Katanya keturunan Nabi, katanya. Nah, dan beliau ini sekarang udah jadi pendeta ya sebenarnya ya. Dan ini dia punya ini channel YouTube-nya, Pastor Thomas Riwuh ini. Tapi dia nggak tulis di sini Assegaf. Waktu itu saya pernah hubungi beliau dan dia agak keberatan untuk tulis Assegafnya karena takut menyinggung perasaan teman-temannya dan saudara-saudaranya yang lain. Gitu. Oke, jadi ini teman-teman kalau mau lihat, ini ada Habib yang udah murtad ya. Habib tapi menjadi pendeta. Bukan cuma sudah murtad, ini jadi pendeta. Pastor Thomas Riwuh namanya. Waktu itu saya sempat pengen ngundang beliau, cuman beliau masih nggak bisa datang ke tempat kita. Oke, ini ada satu lagi, Islam, silakan. Ya, silakan, Islam. Ya, silakan. Mic-nya dibuka, silakan. Halo, Ya, apa tema ini, Bang? Oh, Bapak keluar dulu, terus kayak gitu dengar dari awal ya, Pak ya. Sorry ya. Thank you. Oke guys, sepertinya udah cukup ya. Teman-teman udah banyak banget yang mengeluarkan pendapat. Tadi ada juga beberapa yang terputus. Ya, jadi saya klarifikasi ya. Ini saya juga baru tahu bahwa ini udah dari tahun lalu nih. Beritanya dari 3 November 2021 udah hampir 2 tahun malah. Ya memang sayanya yang telat ya. Mungkin dari kita teman-teman yang Kristen ini yang telat. Kita baru tahu ada ini gitu. Sebelumnya kita nggak tahu. Mungkin nggak ngeliat aja. Oke. Sepertinya cukup sampai
pada video kali ini ya, kita berhenti cukup. Saya tutup ya teman-teman ya.